Oke, baik, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, kita bersyukur pagi ini kita boleh kembali ada di tempat ini untuk kita sama-sama memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, mari sebelum kita memulai ibadah kita mau bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau telah menjaga kami, menyertai kami Tuhan, dari rumah kami masing-masing Kau tibakan kami tempat ini. Semuanya dalam keadaan sehat Tuhan, semuanya dalam keadaan luar biasa Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami mau datang bersyukur Tuhan, karena hanya Engkau yang layak untuk kami puji, hanya Engkau yang layak untuk kami sembah Tuhan Yesus. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, hanya nama-Mu yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih segala kuasa intimidasi iblis yang siap untuk mengganggu kami dengan berbagai cara. Saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan daripada Tuhan menyertai kami dari awal, pertengahan hingga berakhir, berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kami mengundang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan dan akan didoakan oleh hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Saudara semua, berkati anak-anak kita ini yang adalah luar biasa di hadapan Allah. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberikan anak ini bagi kami Tuhan. Mereka adalah generasi penerus. Mereka akan melaksanakan karya-Mu Tuhan di gereja-Mu, di GB Impact ini dan seterusnya. Bertambah lama, bertambah berkembang Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau pakai mereka secara luar biasa Tuhan. Mereka mempunyai kecerdasan, mereka mempunyai minat yang luar biasa untuk menyembah Engkau, untuk hidup hanya bagi Engkau saja, tidak bagi yang lain-lain lagi Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak yang luar biasa ini Tuhan. Kalau mereka akan menerima pelajaran dalam sekolah minggu, Engkau berkati, Engkau beri kecerdasan kepada guru-guru Tuhan untuk mendidik mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan anak-anak sekolah minggu naik ke lantai 3 dan mengikuti ibadah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Ini setiap hati kami, ini setiap hidup kami Tuhan. Biar Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want. Here
is where I lay down every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay down every lie and every doubt. This is my surrender. Sama-sama kita katakan. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Mari kita ulangi pujian ini. Here is where I lay down every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay down every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want.
to do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Hallelujah. We make room for you, Jesus. Hallelujah, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini setiap hati kami, Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Syukur hanya bagimu, syukur hanya bagimu. Syukur hanya bagimu, Yesus Tuhan. We worship you Lord, we worship you Lord. Terima kasih Tuhan. Beracaralah bagi setiap kami Tuhan pagi ini Tuhan. Syaralaba shikararara barara 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 bashe.
Demi setiap pujian kami Tuhan, hanya nama-Mu yang ditinggikan Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami akan lebih lagi Tuhan bersorak memuliakan nama-Mu. Tuhan, Engkau bertahta di setiap puji-pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Tuhan kita sangat baik, amin. Dia sangat baik, sungguh baik bagi kita. Oleh karena itu mari kita bebaskan roh kita mau memuji Tuhan. Kalau ada yang sempit-sempit di kursi Bapak Ibu, boleh bergeser keluar ya, supaya kita memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Lord, you are good. Lord, you are good.
Siapa Tuhan kita? Yesus. Haleluya. Kita masih tetap berdiri. Ya, masih semangat ya memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau nyanyikan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikanmu Bapa di hidupku mengubah segalanya, mengubah segalanya. Kasih yang ku terima tak tergantikan, masih sama-sama kita katakan, ku nyanyikan kebaikanmu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Tiada taranya. Haleluya. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikanmu Bapa di hidup mengubah segalanya Tuhan, mengubah segalanya. Kasih yang ku terima tak tergantikan, angkat tangan kita sama-sama katakan, ku nyanyikan kebaikanmu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Menyanyikan kebaikanmu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Haleluya. Silakan duduk kembali. Haleluya. Tuhan kita tidak tertandingi oleh siapapun. Haleluya. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita persiapkan hidup kita untuk dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Hatiku tetap teguh dan berharap padamu, sekalipun tak ada dasar untuk ku berharap. Hatiku tetap teguh Tuhan. Hatiku tetap teguh dan percaya padamu, dan percaya padamu.
Sebab Kau Yesus Tuhan tak pernah ingkar janji-Mu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Hatiku tetap teguh di dalam-Mu Tuhan. Hatiku tetap teguh dan berharap padamu, sekalipun tak ada dasar untukku berharap. Hatiku tetap teguh Tuhan. Hatiku tetap teguh dan percaya padamu, sekalipun tak ada dasar untukku percaya. Sebab Kau Yesus Tuhan tak pernah ingkar janji-Mu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Sebab Kau Yesus Tuhan, sebab Kau Yesus Tuhan tak pernah ingkar janji-Mu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Ku percaya, ku percaya, ku percaya semua firman-Mu. Amin. Ku percaya, ku percaya, ku percaya semua firman-Mu. Amin. Sebab Kau Yesus Tuhan. Saja kita semua bangkit berdiri. Tak pernah ingkar janji-Mu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Sebab Kau Yesus Tuhan, waktu saya berikan kepada hamba, Kau Yesus Tuhan tak pernah ingkar janji-Mu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Semua firman-Mu. Amin. Semua firman-Mu. Amin. Haleluya, puji Tuhan.
Bapa Surgawi, kami akan merenungkan firman-Mu yang terdapat di dalam Alkitab. Biarlah firman yang akan kami renungkan ini dapat kami mengerti, supaya lebih mudah kami terapkan dalam hidup kami sehari-harinya. Juga dapatlah kami beritakan ulang dengan tepat kepada sesama kami lainnya. Berfirmanlah ya Bapa, kami bersedia untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kuduslah kami berdoa bersyukur kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Senang sekali ya jumpa dengan Bapak Ibu di sini beribadah, lebih khusus untuk guru saya, Bapak Pendeta Dr. Jonathan Trisna. Puji Tuhan. Saya adalah binaan beliau dari masih sekolah di STT. Lalu ada Ko Robert ya. Dr. Robert, puji Tuhan. Ibu Gembala, Ibu, Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan ya. Semangat sekali gereja kita di sini beribadah. Saya akan berkhotbah didasarkan pada kitab Kejadian pasal 1 ayat 28. Saya akan berkhotbah dengan judul memilih jalan yang seharusnya. Didasarkan pada kitab Kejadian pasal 1 ayat 28. Dengan judul memilih jalan yang seharusnya. Demikian bunyinya. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Bapak Ibu, nats ini adalah nats yang indah sekaligus istimewa. Mengapa? Karena inilah firman yang paling pertama kalau kita baca kitab Kejadian ini yang diucapkan Tuhan Allah kepada manusia yang diciptakannya itu. Kan kalau saja kita melihat ayat 26-27, di situ kan Tuhan Allah menciptakan manusia. Dan jadi sekarang Tuhan disebut dalam ayat 28 memberkati mereka. Memberkati. Lalu berfirman supaya mereka ini beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, bahkan menaklukkannya. Kalau ada di antara mereka ikan-ikan kah, burung-burung, dan segala binatang melata, mereka harus berkuasa atasnya. Apa maksud semua ini? Mau diingatkan bahwa manusia itu tidak diciptakan untuk diam saja. Mau dikatakan di sini bahwa manusia itu diciptakan untuk melangkah, move, bergerak, jangan diam saja. Kelilingi bumi ini. Jangan kamu hanya diam di satu tempat saja, melangkah. Dan di sini sebutkan juga tidak boleh sendirian, harus dengan keluarganya. Entah itu orang tuanya, suami atau istrinya, maupun anak-anaknya, bahkan dengan cucu-cucunya. Maka ini ayat adalah indah sekali. Kita sebagai umat Tuhan jangan lupa bahwa kita ada yang menciptakan. Dan ada pesan kepada kita dari Tuhan sebagai makhluk ciptaan. Jangan kita berpikir, siapa itu Tuhan, ada apa memang urusannya. Aku ya adalah aku. Hati-hati Bapak Ibu. Kita tidak ada begitu saja tanpa alasan. Ada tujuan dari kehidupan kita. Supaya kita melangkah, mengelilingi bumi ini sedapat mungkin. Dan tidak boleh sendirian ya.
Jangan dulu salah paham dengan saya. Saya tidak hendak berkata bahwa harus menikah. Tapi ini bicara keluarga secara keseluruhan seutuhnya. Siapapun kita pasti memiliki keluarganya masing-masing. Apakah mereka itu ayah ibu kita atau mereka itu adalah anak-anak kita. Kalaupun kita punya suami atau istri. Disinilah letak tidak mudahnya menjalani hidup ini. Karena luas tujuannya, maksud saya bumi ini luas untuk dikelilingi, juga tidak boleh sendirian, tidak mudah. Ada jalan-jalan yang harus kita pilih. Kemana akhirnya saya? Jalan mana yang harus saya jalani? Dengan siapa saya menikah? Bisnis apa yang harus saya kembangkan? Jangan sampai kita salah pilih. Karena kalau kita salah pilih, bayar harga. Minimal kita malu tuh. Ah, malu mah nggak apa-apa pendeta, biasa. Jangan bilang nggak apa-apa, malu itu apa-apa. Nggak seharusnya kita malu. Masa malu itu nggak apa-apa? Ya malu ya apa-apalah. Masa kita mau malu, apalagi dipermalukan. Kita harus memilih jalan yang seharusnya. Bumi ini begitu luas, orang yang kita hadapi begitu banyak. Masalah yang harus kita hadapi juga begitu banyak. Kita tidak hidup sendirian di bumi ini. Tapi begitulah tadi pesan Tuhan. Mungkin Anda akan berkata, pendeta itu tidak termasuk kita dong. Ini kan adalah manusia waktu itu. Kawan, ini juga termasuk untuk kita. Karena ini adalah nats umum kategorinya. Tuhan berfirman kepada kita hari ini. Supaya kita jangan diam saja. Tetapi harus bergerak. Dan marilah kita memilih jalan yang seharusnya. Jangan mengganggu punya orang. Yang mengganggu jalan orang lain. Bumi ini begitu luas. Orang begitu banyak. Kerjaan begitu banyak juga. Marilah kita memilih jalan yang seharusnya. Bagaimanakah ciri jalan yang seharusnya kita pilih itu? Panjang ya urusan untuk menjawab pertanyaan ini. Sejak dari awal saya menyadari betul betapa tema ini memang luas sekali. Maka harap maklum kalau saya dalam kesempatan ini hanya berani untuk menguraikan 3 ciri umum saja. Sebagai pegangan bagi kita. Ini perlu ditelisasi, perlu pendalaman, perlu penjabaran, perlu perenungan yang lebih lagi. 3 ciri jalan yang seharusnya kita pilih jalan yang terbaik itu tadi. Yang pertama adalah jalan yang sesuai dengan petunjuk Tuhan. Berikutnya adalah jalan yang sesuai dengan perkataan Tuhan. Bisa diingat Bapak Ibu? Kemudian jalan yang sesuai dengan perilaku Tuhan. Sesuai dengan petunjuk Tuhan, sesuai dengan perkataan Tuhan, sesuai dengan perilaku Tuhan. Mula-mula adalah jalan yang sesuai dengan petunjuk Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan Allah kita dari sorga, amin. Kita ada di mana? Di bumi. Tapi Tuhan dapat memberi petunjuk kepada kita walaupun beliau ada di sorga. Melalui apa? Ya biasa, satu kata yang umum sekali, doa. Kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, memohon petunjuknya. Which way, oh Lord? Jalan yang mana ya Tuhan? Siapa yang harus saya nikahi? Dari pacar ini, salah ya? Salah ya? Siapa yang saya harus pacari dari teman ini? Kapan saya sebaiknya menikah dengan pacar ini? Bisnis mana yang harus saya kembangkan? Apa panggilan saya darimu Tuhan secara khusus? Bolehkah jual tanah itu? Bolehkah beli rumah di sana? Sebaiknya bagaimana Tuhan? Perlu ndak operasi ini?
tubuh ini udah ada benjolan. Dokter mana? Rumah sakit mana? Ah, masa begitu pendeta sampai begitu rupa kita tanya? Begini ya, kita harus sepakat dulu. Tolong lihat saya. Malu bertanya sesat di jalan, setuju enggak? Anda enggak usah nanya yang Anda sudah tahu. Bapak Ibu, bisa diulangi? Anda tidak perlu bertanya atas apa yang Anda sudah tahu, betul? Lah kalau belum tahu, apa yang saya sudah tahu, apa yang saya sudah belum tahu? Saya ulangi, apa yang saya sudah tahu, apa yang belum saya tahu? Ya jujurlah. Jujur. Kalau orang berkata dia tahu tapi dia tidak tahu, dia tidak membohongi orang lain, dia membohongi dirinya sendiri. Kejam amat ya, diri sendiri aja masih dibohongin. Saudara tahu enggak? Kalau saudara membohongin orang lain dan orang lain tahu, dia tersiksa. Kesel dia. Lalu kalau saudara membohongi diri sendiri, siapa yang tersiksa? Iya. Kok begitu ya kita? Kejam sekali sama diri sendiri pun. Nanti dengan tenang, duduk manis, coba oret-oret. Apa yang saya sudah tahu? Apa yang saya belum tahu? Yang sudah tahu enggak usah nanya, lanjutkan sajalah. Tapi yang belum tahu kawan, tanyalah. Mintalah petunjuk. Tuhan, Engkau sudah menjadikan aku dan tidak sendirian pula. Tugas ini begitu banyak. Ternyata hewan di situ bukannya menyambut aku, malah ngegonggong aku takut bagaimana ini. Aku mau tangkap ikan itu malah dicapitnya aku, aduh. Tidak mudah. Tapi pasti ada jalan. Apa yang harus kita lakukan? Mintalah petunjuk dari Tuhan. So pengetahuan kita ini sekalipun ada, tetaplah masih kurang ya, sebab sudah disebutkan terbatas. Coba lihat surat 1 Korintus pasal 13 ayat 9. Surat 1 Korintus pasal 13 ayat 9. Baca sama-sama ya. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Pengetahuan kita tidak lengkap. Oh berarti ada juga ya. Ya ada memang pengetahuan kita. Sebab bilang kita tidak berpengetahuan. Waktu kita diciptakan pun sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Ada pengetahuan di situ. Ada potensi yang hebat. Kita lahir, berpengalaman, sekolah, disekolahkan, dilatih, training. Cukup banyaknya pengetahuan kita. Tapi tidak lengkap. Tidak lengkap. Pendeta seberapa kurang, seberapa tidak lengkap, ya, terserah aja. Saudara mau bilang berapa kurangnya? Pokoknya prinsipnya kalau kurang gak jadi itu barang. Kalau apa? Kalau kurang gak jadi itu barang. Lihat tuh. Para musisi kita. Saya tadi terkagum-kagum. Guru saya aja angkat-angkat tangan begini. Keren banget kan? Ini pemain musik ini bagus-bagus. Cuma mereka yang tahu, apakah mereka juga bisa itu, bisa ini sekaligus. Inilah ironi dari pengetahuan kita, tolong perhatikan. Semakin kita pandai dalam satu bidang, hal itu menunjukkan kita tidak pandai dalam bidang lain. Semakin kita bisa dalam satu hal, semakin menunjukkan tidak bisa dalam hal lain. Orang ada pandai menulis puisi. Tapi matematika belum tahu. Belum tentu. Orang pintar tuh orang pintar. Oke, saya setuju. Tapi pintar bidang apa? Sementara hidup kita ini nggak bisa. Saya hanya pintar di sini ya. Yang lain urusan orang lain. Kawan. Ibu-ibu misalnya, aku nggak pintar masak, nggak pintar jaga anak, nggak pintar jaga rumah, nggak pintar apa? Jadi apa dong kerjaanmu?
alasan dibalik keterbatasan. Ya ampun, repot juga ya. Terimalah kenyataan, memang kita ini pengetahuan terbatas. Tapi masih ada jalan. Kita masih bisa belajar dari Tuhan secepat-cepatnya. Melalui doa, kita bisa meminta petunjuk Tuhan. Pendeta, kalau gitu kita nggak usah kuliah, nggak usah belajar. Kita doa aja. Begini ya. Kalau kita belajar, itu melekat pada jati diri kita. Dan ada harga khusus, ada berkat khusus di situ. Kita bangga dan terbukti, bisa rupanya saya kerjain PR itu, bisa saya ikut ujian itu. Sehingga kita ini bermegah, bukan sombong. Puji Tuhan. Dan yang kita pelajari itu, masuk dia. Di otak kita nggak bisa hilang tuh. Data nggak bisa hilang. Data nggak bisa hilang. Jadi kalau kita bisa belajar, belajarlah. Tapi masalahnya kawan, tidak semua yang dapat kita pelajari langsung. Belum semua juga ada ilmu pendidikannya. Belum semua ada fakultasnya. Sementara ya namanya manusia di mana-mana mesti bisa ini, mesti bisa itu, mesti bisa ini, mesti bisa itu. Bagaimana? Disinilah kita kembali. Mintalah hikmat dari Tuhan. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri yang terbatas itu. Maaf ya, kalau saja ini watt daripada listrik ini kurang, jatuh ini semua. Prak! Anda paksa, malah putus. Otak kita pun begitu. Kalau otak ini udah nggak mampu, jangan dipaksa, ntar putus. Jangan dipaksa aja, ntar putus loh. Tuh lari dia. Set. Udah aneh sih Poltak itu. Putus dia. Maka harus dijaga sustainability-nya, keberlanjutannya, kecukupannya, kecakapannya. Bagaimana supaya tetap stabil ini. Jangan andalkan kita punya pengetahuan terbatas. Libatkanlah Tuhan itu. Amsal pasal 3 ayat 5, 6, 7. Amsal pasal 3 ini ayat-ayat umum semua ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Lewat apa kita dapat pengetahuan itu? Ya Yakobus 1 ayat 5 seperti saya katakan tadi, ya doalah. Yakobus 1 ayat 5. Barang siapa di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Kita ada hikmat, ada pengetahuan, tapi mintalah kepada Allah yang kurang. Makanya orang yang merasa pintar, merasa bisa, sombong, ya itu dia. Dia nggak akan berdoa. Apa itu berdoa? Dia lupa. Mau berdoa adalah belajar gratis. Kuliah gratis. Ikut pelatihan gratis. Dan yang mengajarnya siapa? Tuhan. Makanya ya kalau kita berdoa, usul saya dalam rangka belajar, banyaklah menggunakan kata-kata tanya. Kalimat-kalimat pertanyaan. Jangan kalimat-kalimat pernyataan, apalagi kalimat perintah. Tuhan begini ya, begitu ya, begini ya, begitu ya. Atau hanya pemberitahuan, Tuhan aku mau ke mall. Aku mau nikah. Atau malah bilang apa? Tuhan aku udah menikah. Tuhan apa yang kau lakukan? Dia tambah pintar begitu ngomong sama Tuhan. Kalau mau tambah pintar, pakai kalimat-kalimat pertanyaan. Tuhan, bagaimana ini? Tuhan, tanya, apa? Apa arti ayat ini Tuhan? Apa maksud firman ini Tuhan? Mengapa orang tuaku begitu Tuhan? Mengapa ya ibuku pisah Tuhan? Tanya, jangan marah saja.
Kalau orang marah itu tanda mentok. Bisa diulangi? 1, 2, 3. Marah itu tanda mentok. Kalau orang nggak mentok nggak bakal marah. Jadi marah adalah sebenarnya pelampiasan dari apa? Ya selain kekesalan juga ketidaktahuan. Kita tidak perlu marah kalau kita sudah tahu. Disinilah kita mau dibimbing oleh Tuhan. Suatu ketika kita bisa menghadapi jalan yang sulit sekali, keadaan sulit sekali, tapi jangan putus asa. Amin. Coba lihat dulu Yesaya 30 ayat 20-21. Ini ayat indah bukan main. Kita Yesaya pasal 30 ayat 20-21. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Wow. Lihat ayat 20. Kalau disebutkan air dan roti serba sedikit, berarti keadaan sedang apa nih? Aduh. Saya kumulatifkan sajalah, harap maklum ini agak keras. Resesi lah sudah. Tapi pada saat resesi, siapa yang muncul? Siapa yang muncul? Pengajar kita muncul. P-nya, P besar atau kecil? Menunjuk kepada siapa ini? Lihat, justru dalam keadaan susah Tuhan lebih banyak mengajar, memberi petunjuk. Jangan putus asa. Semakin sulit, semakin Tuhan memberitahu kepada kita. Tuhan tetap hadir. Dia pengajar kita, membimbing kita, menuntun kita. Dan hikmat Tuhan itu hebat bukan main. Lihat ayat 21. Entah kamu menganan atau apa ini ya? Menganan atau mengiri. Inilah hikmat Tuhan. Beda dengan pengetahuan dunia. Saya bangga dengan pengetahuan di dunia ini bagus-bagus. Tapi cenderung kaku. Pengajaran dunia ini ya lebih kepada apa? Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Kaku. Benar sih tapi kaku. Ingat gak waktu baris berbaris? Siap gerak. Sikap sempurna. Hadap kanan gerak. Kalau Anda infeksi upacara, Anda marah nggak lihat saya begini hadap kanan? Marah. Kenapa? Ini kok hadap kanan begini. Hadap kanan itu 90 derajat. Tuh hadap kanan. Ini mah apa kamu ini? Inilah hikmat dunia. Kanan kiri terlalu patah-patah. Makanya kita suka, salah kamu, nggak benar itu. Nggak boleh begitu. Banyak salah itu, nggak benar itu, nggak boleh begitu. Tapi kalau hikmat Tuhan, lihat dah. Menganan, mengiring. Lekukannya lain. Elastisitasnya itu beda. Tolong lihat saya. Jangan-jangan hanya dengan pegang aja tuh kepala si anak diusap-usap. Langsung dia nangis tobat. Ampun mama, salah mama, salah. Itulah menganan mengiri hikmat Tuhan tuh. Belum dipanggil sama bos. Baru berpapasan saja. Dia bilang apa? Bos, saya boleh nggak bicara sebentar saja? Kalau bos bersedia. Bos, maaf ya, saya yang salah tuh. Cuma begitu aja. Oh, kamu yang salah. Ya udah, bagus lo, jujur lo. Baru kamu mau kumpulin semua orang di seluruh dunia. Demen banget gue sama lo. Ya udah, jangan lain kali ya. Ya, biaya berkurang gara-gara lo jujur. Cuma begitu aja. Iya. Itu sudah desain itu.
lapor. Tiba-tiba ketok. Pak, maaf Pak, saya mau damai Pak. Cuma begitu aja tuh. Tapi ini mau ndak kita mendengar petunjuk dari Tuhan. Tuhan, tolongin apa yang harus saya lakukan. Justru semakin sulit keadaan, semakin berat situasi. Dalam ekonomi, keuangan, pekerjaan, bisnis, rumah tangga, hubungan suami, istri, anak, orang tua, menantu, mertua, ipar-ipar, dalam hal apapun. Persoalan kesehatan, sakit, penyakit. Tuhan, aku minta petunjuk darimu. Sebab aku tidak boleh diamkan Tuhan yang suruh aku harus bergerak. Aku tidak bisa antepin nih penyakit, tidak bisa antepin nih masalah. Tapi apa dong Tuhan? Disinilah Bapak Ibu kita akan mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Jangan sombong. Hati-hati dengan dua hal nih. Kebiasaan dan kebisaan kita. Oh saya sudah biasa, ini bisnis saya, nggak usah ajarin. Oh ya. Saya tidak hendak mengajari Anda. Tuhan yang akan mengajari Anda. Karena soal Anda hanya Anda yang paling mentok tahunya. Saya nggak tahu. Tapi di atas Anda masih ada Tuhan. Siapa saya ngajarin Anda? Enggak lah. Contoh konseling. Diajarin oleh Pak Guru kita. Wah kalau konseling. Wah segala macam ilmu pendekatan. Psikologi, teologi. Tapi di atas itu semua. Tetap aja setelah itu konseli pergi. Kita konselornya berlutut. Tuhan, minggu depan dia akan datang lagi. Apa jawab aku? So walaupun kita bertanya pada dia, sebenarnya dia yang lebih banyak bertanya pada kita. Karena dia mau tahu. Orang datang konseling kan bukan karena dia sudah tahu. Dia bingung. Bagaimana ini Tuhan? Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana ngajar sekolah minggu yang bandel-bandel? Tidak mudah loh ngajar sekolah minggu hari gini. Kita cerita soal Daud Goliat. Wah dia gak suka. Malah dia udah tahu duluan. Karena dia punya alatnya. Wah ini bagaimana ya ngajarin anak ini. Selama kita minta petunjuk dari Tuhan, Tuhan selalu ada cara. Kita tidak lagi pakai patah-patah. Tapi lebih dari itu, lebih halus. Menganan, mengiri. Ternyata hanya 2 derajat saja lekukannya cukup. Belum boleh diedarkan nih obat. Belum lulus uji. Klinis. 1 kali lagi ujian. Ya karena harus 100% toh. Tapi itu bilang apa? Itu air. Pakai air hangat aja. Dalam nama Tuhan Yesus. Lihatlah keajaiban. Tapi jangan ngada-ngada. Jangan apalagi ke orang di sono. Tanya pada Tuhan. Petunjuk. Memilih jalan yang seharusnya. Jalan yang sesuai dengan petunjuk Tuhan. Jadi jangan buang-buang waktu. Dengan cara apa? Sedih, marah, kecewa, putus asa. Jangan itu buang-buang waktu. Berapa banyak waktu terbuang hanya nangis-nangis. Ngambil tisu untuk ngelap aja. Udah berapa detik tuh. Belum beli tisunya. Repot. Mengapa kita tidak gunakan waktu yang ada berlutut berdoa, Tuhan, aku naik banding sama Tuhan. Bagaimana ini Tuhan? Saya tidak katakan bahwa pada saat itu juga langsung-langsungan seluruhnya pasti Tuhan langsung jawab. Saya tidak berkata begitu. Tapi apa yang kita tanyakan pada Tuhan, selalu Tuhan ada cara menjawabnya. Amin. Tuhan tidak pernah bohong. Dia selalu tepati janjinya. Berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau.
Bahkan hal yang tersembunyi ku beritahukan padamu. Berikutnya Bapak Ibu adalah jalan yang sesuai dengan perkataan Tuhan. Kalau petunjuk itu lewat doa. Kalau perkataan, ya jangan keburu bosan ya. Dalam Alkitab ini. Alkitab ini adalah firman Allah. Tidak ada firman Allah di luar Alkitab. Secara historis pun, Alkitab inilah yang paling hebat dari semua kitab kuno di seluruh dunia. Yang masih dipakai sampai hari ini. Sistematis, bagus, simple. Soal apa? Penciptaan ada di sini. Akhir zaman ada di sini. Perjanjian lama itu abad kedua sebelum Masehi sudah lengkap persis seperti kita punya. Perjanjian baru itu abad kedua Masehi sudah lengkap juga persis seperti kita punya. Yang lain-lain itu kemudian muncul. Dosa saya sebut. Ada yang abad ke-7, ada yang abad ke-10. Kalaupun katanya mirip dengan ini, jujurlah, kalau bicara scripture, yang lebih dahulu yang muncul itu yang benar dibandingkan dengan yang kemudian yang mirip. Orisinalitas. Masalahnya adalah kegemaran kita akan Alkitab ini sudah berkurang. Kenapa? Karena kita berkata, sudah ada kitab ini, sudah ada pengetahuan itu, sudah ada ilmu ini, ilmu itu. Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu. Saya bukan mau menekan, bukan juga mengejek. Memprihatinkan. Anda tahu enggak? Makin hari kesukaan warga gereja membaca Alkitab makin berkurang. Pendeta tahu dari mana, jangan suka. Loh, tahu dari mana? Apa perlu kita adakan survei di sini langsung sekarang? Kapan Anda terakhir kali baca Alkitab? Kenapa? Kita sudah disuguhi begitu banyak narasi setiap hari. Kita punya smartphone atau semacam itu. Kita punya iPad atau semacam itu. Saya sebenarnya tidak mau bicara merek. Kita bersyukur ada aplikasi-aplikasi teknologi digital bagus itu. Betul? Saya setuju. Tapi itu baru sebatas sosial media itu. Sosial media mempersatukan sosialnya. Saya tambahkan sedikit ya, mumpung di sini. Bicara ini. Kalau Anda mau bicara cepat dengan sesama, jangan lagi mengandalkan komunikasi langsung. Pakai ketemu dulu, pakai ke rumahnya dulu. Jangan lama, jangan, nanti kita ketinggalan. Pakai saja WA atau apa itu, kirim data, cepat. Kalau mau ketemu teman, pakailah sosmed. Tapi hati-hati, Anda tidak akan pernah ketemu Tuhan dengan sosmed. Namanya saja sosmed, sosial media atau medsos, media sosial. Yang dipersatukan itu antar sesama manusia. Jangan salah paham, saya tidak anti sosmed. Tentu saja dengan sosmed kita juga cepat sekali memberitakan firman. Dengan sosmed kita cepat sekali memberitahukan tentang Tuhan. Beritahukanlah banyak-banyak soal Tuhan melalui sosmed. Tetapi tidak akan pernah kita jumpa dengan Tuhan dengan sosmed. Bedakan masalahnya. Medianya saja nggak nyambung. Kalau mau jumpa Tuhan, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Masih pakai istilah saya sendiri, sarana manual. Cara-cara manual, saya tidak pernah jumpa dengan Tuhan pakai telepon, pakai televisi, tidak pernah jumpa saya dengan Tuhan.
Tapi ketika saya ini menggunakan cara cepat manual, berlutut, angkat tangan, nangis-nangis, berseru, Yesus, saya kok bisa jumpa Tuhan? Ketika saya baca Alkitab, saudara-saudara, kok saya bisa jumpa Tuhan? Di luar itu saya tidak pernah dapat jumpa Tuhan. Kalau mau jumpa Tuhan masih harus pakai cara-cara manual. Maka hati-hati dengan namanya ibadah online, ibadah live streaming atau sejenisnya itu. Kita tidak anti dengan ibadah online, ibadah live streaming. Dan saya usulkan itu tetap diadakan. Untuk mengakomodir, memfasilitasi teman-teman kita yang sulit datang langsung. Ibu-ibu kah, bapak-bapak, entah karena apa kaki mereka itu sakit atau lain hal. Tapi hati-hati. Kalau tidak seperti betul-betul perasaannya dalam church, hilang tuh urusan semua. Harus seperti dalam church kita dilatih, latih dirimu beribadah. Kalau di gereja ada makanan, ngiler aja udah. Kita nggak boleh makan lagi baktian. Tapi kalau di rumah ini tantangan. Bete dikit dengerin siapa tuh Poltak sih yang khotbah, gue gak suka. Cari yang lain. Lalu kita ditanya, udah ibadah? Udah, 3 kali aku ibadah. Ibadahmu apa? Ya, ini lagunya apa? Ya saya nanti disangka keterlaluan ya. Saya tidak hendak mengorek sisi apapun. Saya hanya mau berkata kalau kita mau memilih jalan yang seharusnya, sesuaikanlah dengan perkataan Tuhan. Dan perkataan Tuhan itu hanya dalam Alkitab. Saya tidak anti Alkitab elektronik. Dan itu memiliki kebaikan tersendiri. Tapi saya usulkan, mumpung masih ada Alkitab tertulis seperti ini, saudara miliki, karena ini ada keistimewaan tersendiri. Anda bisa oret-oret, bukan coret-coret ya. Salah yang ngomongnya. Oret-oret, jangan pendeta yang dioret-oret. Tandai, masih ada Anda tuh. Anda suka nggak ketemu teksnya itu, lalu bangga. Wih, waduh. Tandai. Ya, kalau yang digital punya kelebihan tersendiri, banyak kelebihannya. Anda bisa bawa ke bus atau naik lagi nunggu bus di stasiun, Anda bisa baca. Yang penting adalah mana Alkitabnya. Cetakan begini maupun elektronik. Pengalaman saya, 5 tahun terakhir paling tidak. Pengkhotbah yang suka pakai Alkitab begini makin nggak digemari khotbahnya. Ini bahaya buat gereja. Saya mau beritahu, kalau gereja tidak lagi suka memperbincangkan firman apalagi dalam ibadah, habis sudah. Itu mah ormas biasa. Kita bukan ormas. Kita ini church. Di mana pusat kita adalah pujian penyembahan pada Tuhan. Pemberitaan firman. Jangan sampai nanti kita termasuk pada zaman yang disebut Amos pasal 8 ayat 11. Mencari ke seberang lautan, gunung tinggi didaki, samudra luas diseberangi, tapi tidak ada firman. Tentu saja contoh-contoh persoalan setiap zaman beda-beda ya. Tapi prinsip-prinsipnya ada di sini. Anda mau tahu soal apa? Baca, renungkan firman. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan kalau kita sudah berjalan dalam terangnya Tuhan, salah jalan enggak? Salah pilih enggak? Enggak akan loh terang. Enggak akan salah. Kalaupun salah, kita tidak salah. Tidak salah. Ya biarlah itu pengalaman yang Tuhan turut bekerja di dalamnya. Bapak Ibu, semakin hari kita diajar oleh dunia ini untuk semakin cepat. Ya kan?
Ciri-ciri dunia masa kini kan cepat. Saya mau beritahu, tolong dengar saya. Kalau ada cepat. Tahu nggak itu suara siapa? Itu setan. Kalau suara Tuhan beda. Dia akan berkata, coba renungkan, hati-hati, doa, baca firman. Coba tanya mama, tanyalah orang tuamu, tanyalah gembalamu. Itu suara Tuhan begitu. Tapi kalau suara setan, cepat. Udahlah sekarang aja, langsung sekarang. Tekan, tanda tangan, sign, kirim. Pak. Habis. Cepat. Ya cepat menurut siapa? Bertindaklah berhati-hati sesuai dengan segala firman. Kita nggak keburu salah jalan, amin. Saudara, jangan lihat saya terlalu kejam ya. Saya ini mau mengajak kita bukan mengejek loh. Kalau kita sampai salah jalan, malu kan sayang, kesian. Malu itu apa-apa, bukan nggak apa-apa. Kalau kita mau berhasil berjalanlah bersama dengan Tuhan melalui petunjuknya, melalui perkataannya. Yosua berat sekali memimpin Israel. Tahu dong Israel kayak apa? Betul dah, jangankan Musa, Tuhan aja mereka lawan. Pelampiasan mereka tidak didengar di Mesir, mereka tuangkan itu di sepanjang perjalanan di padang gurun. Dulu mereka di Mesir nggak boleh ngomong, nggak boleh protes. Lalu setelah keluar dari Mesir, mereka bagaikan apa kata Tuhan? Bagaikan kuda liar kamu semua. Padahal Tuhanlah yang berbicara pada mereka. Nah sekarang Yosua harus melanjutkan kepemimpinan Musa. Tidak mudah. Tapi Tuhan berkata pada dalam Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. Yosua, jika kamu perhatikan betul-betul perkataan yang sudah kukatakan lebih dahulu kepada Musa, kamu akan bertindak hati-hati, tidak ke kanan ke kiri. Kamu akan sampai ke tanah perjanjian, ke kota suci Yerusalem. Dan syukurlah Yosua adalah orang yang memperhatikan betul perkataan-perkataan Tuhan itu. Sehingga dia berhasil dan beruntung. Saudara percaya bahwa hari ini pun masih dapat terjadi hal yang sama bagi kita, amin. Ayo sukai firman itu. Ayat terakhir mengenai hal ini supaya kita diteguhkan bahwa memang ada manfaat dari, ada keharusan malam baca firman. Roma 15 ayat 4. Nanti kalau ditanya ngapain sih baca Alkitab Papa? Misalnya anak kita tanya begitu, capek. Coba lihat. Inilah jawaban salah satunya. Roma 15 ayat 4. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Yuk kita makin sering membicarakan firman Tuhan dalam komunitas kita, amin. Begitu ada komsel jangan bicarakan yang lain dulu lah, langsung bicarain firman Tuhan aja. Jangan pakai ngomongin orang, ngomongin politik, ngomongin itu, nggak usah lah. Kita ini waktu terbatas, ya enggak? Ngapain kita komsel 1 jam hanya ngomongin ini itu, habis itu 2 penutup ya aminnya aja. Nah kalau sudah amin begitu, kapan akan diberkati umat Tuhan? Pokoknya begitu komsel, begitu ada pelajaran Alkitab, pokoknya firman langsung, yang lain dulu nomor 2 udah. Pokoknya pembahasan firman Tuhan, temanya, topiknya selesai, urusan-urusan lain gak selesai gak apa-apa. Kita sudah dapat 2, yang ketiga ini cepat saja. Jalan yang sesuai dengan perilaku Tuhan. Apa ini? Ya kita bersyukur Tuhan Yesus telah dan pernah datang ke dalam dunia ini. Ternyata Tuhan Yesus selain puncaknya itu disalibkan di Golgota, dia adalah disebut istilah saja, Adam kedua. Memberi contoh manusia asali, manusia yang sebenarnya hidup. Bagaikan Adam yang tidak jatuh dalam dosa.
Bagaimana bicara, bagaimana bersikap, bagaimana memperlakukan orang tua, bagaimana memperlakukan keluarga, bagaimana memperlakukan sesama. Ketika dianiaya, ketika dicerca, ketika dihina, ketika lapar, ketika beribadah. Dialah menjadi semacam apa istilahnya, prototipe ya. Contoh asal itu sebenarnya Adam kan, tapi kan dia jatuh dalam dosa. Maka Kristus datang menjadi manusia yang sejati seperti kita. Supaya apa? Supaya kita boleh mencontohnya. Jadi dalam setiap nanti mengambil keputusan, ingat-ingat ya, dulu Tuhan Yesus gimana ya perkataannya. Sikapnya dalam situasi sulit gimana ya. Kita baca beberapa ayat sebelum selesai khotbah ini ya, mengenai hal ini. Surat 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Surat 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kristus sudah beri contoh, ikuti saja. Follow his footsteps. Langkah-langkah Kristus, kemana ya Kristus bepergian? Apa ya yang dikatakannya tadi? Apa ya yang dilakukannya ya? Ketika dia dianiaya, bagaimana ya sikapnya? Kalau kita baca paling tidak ayat sampai ayat 21, 22, 23 surat 1 Petrus pasal 2. Bagaimana sikap Kristus? Diberitahu di sini. Ayat 23, ketika ia dicaci maki, tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Bapa yang menghakimi dengan adil. Wow. Makanya kita disebut sebagai murid-murid Kristus. Supaya kita mencontoh bagaimana ya waktu Kristus itu pilih jalan. Jalan apa? Ya kita ikuti gaya-gayanya. Seperti berdoa tadi di Getsemani, Bapak, kalau boleh jauhlah dari kucauan ini, tapi kehendakmu jadilah. Akhirnya kita harus berkata apa? Boleh protes, boleh nggak ngerti, boleh kita tapi akhirnya bilang apa? Kehendakmu jadilah. Nggak apa-apa lampiaskan amarahmu, tapi harus terbatas. Dan akhirnya berkata apa? Bapak, kehendakmu jadilah. Aku kesel ini keadaan, tapi Bapak kehendakmu jadilah. Jangan malah sebaliknya. Tuhan, aku tahu firman-Mu, tapi aku lagi kesel. Tuhan, aku ngerti, tapi itu nanti aja. Kita harus akhirnya berkata, Bapa, kehendak-Mu jadilah. Jadilah seperti yang Tuhan mau. Sejak awal saya sudah mengatakan bahwa menyadari betul luasnya tema ini. Tapi paling tidak kita sudah diingatkan. Memilih jalan yang seharusnya. Kita tidak diciptakan untuk diam saja. We are created to move. Kita diciptakan untuk melangkah. Maju, 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 maju. Jangan diam. Dan jangan egois hanya mikirin diri sendiri. Gendong keluargamu. Dan lihat pelihara alam ini. Kejadian 1:28 tadi. Gimana ke ciri-ciri jalan yang seharusnya itu? Untuk kita tindak lanjuti kemudian. Yang sesuai dengan petunjuk Tuhan. Yang sesuai dengan perkataan Tuhan. Dan sesuai dengan perilaku Tuhan. Kiranya firman Allah yang kita baca dan renungkan menjadi berkat penghiburan bagi kita. Bolehkah kita nyanyi satu lagu? Mari kita tunduk kepala sejenak. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu. Lebih khusus hari-hari belakangan ini. Situasi selalu saja ada susahnya. Jadikan situasi sosial yang sulit menjadi kesempatan spiritual yang indah. Mari bawa diri masing-masing kepada Tuhan. Hari ini ada berkat Tuhan buat kita. Dia Yesus sanggup memulihkan keadaan kita.
Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Yesus Tuhan. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan, ajaib Setiap menit. Haleluya. Syukur hanya bagi-Mu, kami datang di hadapan-Mu, memuji, menyembah, bersyukur kepada Tuhan. Serili rahmat kala ramau, inamu dalam rahmat sante. Haleluya. Ajaib, kami percaya kepada Tuhan. Dia sanggup, Dia mampu menolong kami, menyembuhkan kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa Maha tahu akan semua keadaan kami. Kami berserah secara pribadi masing-masing kepadamu. Dekaplah kami ini anak. Kami yang dalam kepayahan, dalam kesulitan. Kami yang dalam tidak menentu keadaan kami. Tegakkan kami kembali. Sembuhkan, pulihkan. Berkati kami Bapa. Buat kami berhasil lebih lagi Bapa.
Ini kami Bapa. Kami percaya kami tidak sia-sia beribadah kepadamu. Ada kasih dan kuasa-Mu kami terima. Bapak berkati gereja kami. Berkati Ibu Gembala Sidang. Berkati juga Bapak Pendeta Dr. Jonathan Trisna. Berkati juga Bapak Robert. Berkati semua pendeta di gereja kami, Pak Okto, semua tim sepelayanan. Berkati kami urapi. Kami mau memenangkan lebih banyak lagi jiwa. Keluarga kami utamakan. Kami mau bawa kepada Tuhan. Teruskan Tuhan karya-Mu melalui gereja-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah memberkati melalui firman Tuhan hari ini. Sungguh kita sangat diberkati di mana kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, ada 3 hal sudah kita belajar bersama-sama di mana kita harus berjalan sesuai dengan petunjuk Tuhan, kita harus berjalan sesuai dengan perkataan Tuhan, dan kita harus berjalan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Haleluya, terima kasih Pak Poltak Sibarani sudah memberkati kami, dan kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita memberi, mari kita bersatu dalam Tuhan, bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau telah menyertai kami dari awal ibadah kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau mau berkati Bapak Poltak Sibarani yang sudah memberkati kami pada hari ini Tuhan. Kau mau pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada, menjadi contoh teladan dan banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan setiap persembahan kami. Kiranya Tuhan Engkau mau berkati sehingga kami boleh memberi dengan sukacita yang datang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi, haleluya, amin. Sambil kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, kita mau angkat pujian. Tuhan memberiku kegirangan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Ku terima janji Allah dari kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan masuk dalam pengumuman.
Ya. Haleluya. Baik, kami mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir. Mungkin kalau ada boleh bangkit berdiri supaya para pengerja tempat ini datang untuk berkenalan satu dengan yang lain. Oh, haleluya, ada 1.000 orang ya yang baru datang di tempat ini. Haleluya. Ya, silakan next. Ya, GB Impact mengadakan pembacaan Alkitab setiap hari mulai dari tanggal 26 Maret sampai dengan tanggal 2 April 2023. Dimulai dari Injil Matius 21 sampai dengan Markus 16. Selanjutnya, GB Impact juga mengadakan ibadah doa fajar setiap hari Senin dan hari Kamis jam 5 pagi live streaming di Facebook. GB Impact juga mengadakan ibadah doa malam setiap hari Selasa mulai dari pukul 7 malam sampai dengan pukul 10. Karena itu kami mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk boleh datang bersama-sama untuk kita beribadah kepada Tuhan. GB Impact juga mengadakan ibadah fellowship via Zoom setiap hari Jumat minggu ketiga jam 3 sore. Ya, kembali lagi di hari Sabtu ibadah Youth Impact jam 4 sore di tempat ini. Kami mengundang semua anak-anak muda dimanapun berada untuk mari bergabung bersama-sama, kita mau belajar firman Tuhan di tempat ini. Selanjutnya ada ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu tentu di lantai 3 jam 10 waktu Indonesia Barat. Ya, kembali lagi minggu depan ibadah raya disertai dengan perjamuan kudus ya tanggal 2 April 2023 di tempat ini jam 10 yang akan dilayani oleh Gembala Sidang kita Pendeta Esther Evi Chandra. Demikian Impact News hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu yang senantiasa memberkati hamba-Mu akan Bapak Pendeta Poltak Tuhan. Engkau yang memberkati bersama keluarga besarnya Tuhan dalam melayani Tuhan, baik itu sebagai pembawa firman-Mu, baik itu sebagai pengajar Tuhan. Engkau pakai dia luar biasa dalam melayani Engkau. Kami percaya firman yang keluar tidak pernah sia-sia, semuanya jatuh ke tanah yang subur sehingga banyak jiwa yang dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa.
Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami juga menyerahkan GB Impact ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati gembala sidang kami Ibu Evi, Engkau memberkati seluruh tim yang ada Tuhan, tanpa ada yang terlewatkan Tuhan Yesus, dengan bagian kami masing-masing Tuhan. Engkau terus pakai kami luar biasa Tuhan dalam melayani Engkau Tuhan. Kami rindu bangku yang telah kami siapkan Tuhan dipenuhi oleh jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Jemaat kami yang sudah lama tidak hadir, ingatkan mereka. Bahkan yang setia saat ini juga Tuhan, terus urapi mereka. Kami percaya yang baru pun Tuhan akan tambahkan. Terima kasih Bapak. Kami rindu bukan hanya kami yang diberkati, tetangga-tetangga kami di tempat ini, bahkan Banten penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Kami rindu ya Bapak. Engkau mampukan kami Tuhan, bersama-sama bergandengan tangan memuliakan nama Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur jika pada saat ini Tuhan Yesus, kami sedang merintis, baik itu yang ada di Cibinong, yang dipegang Bapak Frederick bersama Ibu Yulia. Pakai mereka luar biasa. Kami rindu Tuhan, Cibinong penuh dengan kemuliaan nama Tuhan dalam nama Yesus. Segala sesuatunya, hikmat yang daripada Tuhan yang menuntun kami, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Bahkan tak pernah lupa Tuhan, kami menyerahkan cabang kami yang ada di Bangka Tuhan Yesus. Bapak Stefanus bersama tim yang ada Tuhan, kami memberkati mereka. Api yang menyala-nyala melayani Tuhan senantiasa hadir mengurapi mereka dalam nama Yesus. Kirimkan jiwa-jiwa Tuhan sebagai penghiburan, sehingga mereka senantiasa bergandengan tangan melayani Tuhan luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebagaimana berkat-Mu mengalir tempat ini, kami juga rindu mentransferkannya untuk cabang kami yang ada di Bangka, penuh dengan jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Banyak hal yang kami kerjakan pada saat ini Tuhan, baik itu secara onsite, baik itu secara online Tuhan. Kami percaya Tuhan, semuanya yang kami lakukan Engkau lebih duluan mengerjakannya Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan itu biar dapat berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan gereja-gereja-Mu pada saat ini Tuhan, dimanapun yang saat ini juga menggembalakan jiwa-jiwa-Mu Tuhan, urapi mereka, lawat mereka, sehingga mereka juga Tuhan dipakai Tuhan menjadi teman sekerja Tuhan, sehingga kami senantiasa Tuhan membawa jiwa, menyenangkan hati Tuhan. Bangsa ini tak pernah lepas daripada doa kami Tuhan. Segala sesuatu yang baik, segala sesuatu hal-hal yang penuh dengan berkat daripada Tuhan, kami curahkan bagi bangsa kami ini, sehingga segala sesuatu yang tidak baik kami tolak dalam nama Yesus. Bahkan kami percaya Tuhan, pemimpinan di bangsa kami ini Engkau yang mengurapi, sehingga para pemimpin kami senantiasa bertanggung jawab. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau yang menyempurnakan doa kami. Pada saat ini Tuhan, kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Kami mengundang gembala kami. Mari kita bangkit berdiri. Ibadah kita sudah selesai. Kita minta berkat daripada Tuhan. Mari arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan. Angkat kedua belah tangan saudara tinggi-tinggi di atas kepala. Bapak, ini kami Tuhan. Kiranya berkat firman yang telah kami terima tertabur pada setiap kehidupan kami, dan kami hidupkan firman yang telah kami terima. Dan kasih karunia dari Allah Bapa di surga, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya dari siang hari ini sampai Maranatha Yesus menjemput para salehnya. Haleluya. Mari jemaat yang diberkati Tuhan bersama saya katakan amin. Ibadah sudah selesai, saudara saya persilakan untuk bersaat teduh sejenak. Dan setelah itu kita akan adakan seperti biasa di akhir bulan untuk ulang tahun ya. Ibadah sudah selesai, sampai jumpa di minggu yang akan datang. We worship you, hallelujah.
Haleluya.